Selamat malam kawan-kawan semuanya. Ini untuk teman-teman aja ya, untuk ilmu juga, untuk pengetahuan aja. Ini ya, ini tadinya dicoak sedikit ya. Di sebelum ini kita kan gerinda udah kita rapiin. Sebelumnya itu dicoak segini, bagian IC power gini. Ini datang HP-nya mati ya. HP-nya keadaan mati, udah dibongkarin kayak gini ya. Ini juga udah hilang, nggak tahu kemana. Terus ini juga udah kayak gini. Nah, terus kapasitornya miring satu, nggak tahu ini pernah dipanasin juga. Kalau yang ini copot satu ya. Pas kita buka terus kita senggol, ini copot, nanti kita kembaliin yang di sini. Ini mati total ya, sampai sini mati total. Dan setelah kita cek itu phase systemnya short ya, short total. Phase systemnya di sini ya, kapasitor yang copot ini ya. Kayaknya mungkin habis dicopotin terus nggak ketemu ya, mungkin loh ya, yang servis sebelumnya. Ini short total di sini ya. Terus kita buka di sini. Nah, di sini ternyata yang short cuma di sini ya. Kapasitor 1 di sini nanti kita kasih ya, ini sekitar 10 mikro kalau nggak salah, kalau nggak 4,7 mikro. Nah, cara injek tegangannya untuk phase system ya. Ini lepas dulu. Kayaknya di sini sih. Tadi kita injeknya di sini sama di sini sama ya. Kalau sudah dibuka di sini sama, di sini loh, yang sini. Vivo Y02 ini kalau nggak salah, 02S atau 02 ya. Pokoknya di sini. Phase system di sini ya, sama di sini juga ada. Kapasitor 2 ini yang bawah itu phase system. Yang short cuma di satu aja, satu kapasitor. Nah, ini ya. Bekasnya ini. Nah, tapi setelah shortnya hilang, dia tetap nggak nyala ya. HP-nya tetap mati, nggak mau hidup. Setelah kita teliti, ternyata ini udah pernah dicopot ya IC powernya. Kelihatannya ini IC powernya juga udah pernah dicoba di repair. Nah, ini udah ada bekas, kenapa ini, gerinda ini ya, udah pernah dicopot. Terus ini sepertinya PCB nya rusak ya, bagian sini. Nah, kita kasih tunjuk. Nah, jelas kan. Nah, dari sini udah suspek ya, ini kayaknya sudah tidak terselamatkan. Oke, kita coba copot ya. Ternyata nggak dipasang. Cuma nempel anjir. Nah, ya, jalurnya kayak gitu, gimana merbaikinya anjir. Udah hancur. Kita coba cari, kalau ketemu, kalau enggak ya udah di swap ya. MMC, CPU sama RAM-nya di swap ke mesin mati. Ya, tapi kita coba perbaiki dulu, siapa tahu masih selamat. Oke, lanjut setelah kita coba cek perbaiki. Oke, ini kelanjutannya sebisa mungkin. Ada satu jalur clock ya, yang 2 kapasitor itu audio sepertinya. Terus sisanya
Yang bawah ini sensor tegangan, soalnya deket DC-DC ya dia. Sama yang kelihatan ya, yang satu agak bawah itu nggak tahu tuh apa ini. Kita coba aja, kita ganti baru juga ya. Ini IC bawahnya juga udah retak-retak. Kita coba pasang. Waduh, ini aplikasi kameranya salah anjir. Oke, seperti itulah hasilnya. Semoga aja bisa nyala. Oke ya, tambah powernya udah muncul tegangan yang sebelumnya kosong. Ya, nyala lumayan 500.000. Nyambung berapa tadi? 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 jalur loh. 7 jalur ini 700. Pipotok nih.
aman sejahtera, tidak sia-sia. Arek balik nih, tinggal mencari pengganti yang rusak. Kapasitor 1 sama di sini asli dimana? Sama yang deket IC charger. Duh, charger kayaknya nyala. Aduh, disandi. Ya aman, getaran aman, EV nyala, Bluetooth. Gak bisa ngetes ini kamera, bisa nggak? Oh bisa kamera. Gak bisa anjir. Oh nggak bisa kameranya. Center mati. Ya udah kembali nyala lagi. Tinggal kita pasang dulu yang pengganti sini 1 sama belakang 1. Tuh mati. Aman. Tuh mati ini pilih. Kita carikan dulu salah satunya di sini lah. Cari yang sama ya. Nanti finishing kita lihat sekalian dibersihkan. Oke ya, ini sudah selesai seperti ini ya penampakannya. Ya nggak bersih-bersih amat sih, soalnya nggak tahu ini dia pakai fluk apa kok, susah sekali. Ini dia agak kebetulan karbu cleaner habis ya, jadi kita cuma pakai kontak cleaner. Setelah 2 jam pengerjaan ya, ini sekitar 2 jam loh, ini 2 jam 7 jalur loh ya. Sebenarnya jelek ya, kita ya seperti tadi kita nyambungnya jelek, soalnya ya gimana anjir, cuma pakai mata biasa, nggak ada mikroskop, nggak ada mata solder yang kecil. Lihat nih, kita pakai segini loh, ini besar loh ini. Nah, lihat ini jalurnya di situ nih, segini anjir. Ya udah kecil sih tapi masih kebesaran anjir, susah nyambungnya. Jadi ini kita makan waktu 2 jam ya, masih teliti. Sini sudah kita ganti ya. Di sini kita mendapati ukurannya dia 22 mikrofarad ya, atau 20 mikrofarad lah, aman. Yang short tadi ya, padahal yang kerusakan ini tapi yang dibongkarin, wah. Jadi ya kita kasih tahu caranya ya, cara simpelnya aja. Ketika menemukan full short, dia aduh tadi mana ya yang rusak, malah hilang anjir. Waduh parah. Sebagai bukti malah hilang. Ini kayaknya bukan sih. Nah bukan, ini bisa ini. Ya udahlah, gak apa hilang, nanti nggak ada buktinya. Oke, jadi ketika ada shortnya full short, dia hampir mendekati 0, cuma 0 sekian ya, 0, sekian. Ini kan propnya kita ada 2 ohm ya. Ketika kayak gini full short, diukur phase systemnya atau feedback ya. Kalau feedback mungkin
mungkin enak ya ngerjainnya, kalau soalnya kalau jalur VBET itu B plus itu ya, dia itu nggak langsung kemana-mana ya, dia cuma ke satu arah saja untuk VBET ini. Dia langsung ke IC power ya, IC power ke IC charging ya, soalnya gerbangnya itu ya ke sini, langsung ke sini. Jadi enak nelitinya ini, langsung cukup ke sini aja. Kalaupun ada masalah di sini lah ya, nggak perlu kemana-mana. Sama ke CPU satu ya kalau nggak salah untuk sensor tegangan, nggak tahu lah. Pokoknya nggak langsung ke phase system ya, nggak langsung nyebar kemana-mana. Pokoknya ini cuma sedikit untuk VBET itu, cuma sedikit jalurnya. Cuma kemana gitu lah. Yang jelas ke IC charger satu, mungkin ke CPU satu ya. Nah kalau di sini terjadi short ya, short total hampir 0 ya, hampir 0 ohm. Pokoknya di bawah 1 ohm lah, atau mungkin di bawah 2 lah ya, kita toleransi di bawah 2. Itu 100%, nah ya nggak 100% sih, 90% itu kapasitornya ya yang rusak. Jangan dibongkar IC-nya, tapi cek dulu kapasitornya, pakai MBR lah biar enak. Tapi kecil aja, sekitar 1 ampere aja, jangan besar-besar. Besar-besar nanti PCB-nya rusak, kebakar ya, malah short di dalam malah repot. Di jalur dalam sini malah repot kan nanti. Dia 90% kapasitor ya, jadi jangan bongkar IC anjir. Kalau bongkar IC kayak gini terus rusak jalurnya kan repot, malahan habisnya banyak. Ini habis 7 jalur kan 700 canda. Terus kalau ini nggak short tapi tetap nggak mau hidup ya, terus cara ngeceknya kalau nggak mau hidup ya, ketika di sini VBET nggak short ya, VBET kan nggak short. Nah colok baterai, terus cek ya, cek untuk pin out power ya. Di sini untuk kasus Vivo Y02 ya, ini kalau nggak salah. Ini di sini ya, nomor 3, 1, 2, 3. Nah di sini pasti kan ada tegangan hampir mendekati baterai ya. Kalau baterainya 3,7 ya mungkin sekitar 3,6 volt lah di sini tuh. Nanti kita coba contohkan di sana ya. Nah kalau ini nggak muncul, fix ya untuk MediaTek MT6765 ini ya. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya. Pokoknya itu MT6765 itu hampir 90% produsen HP dia jalur power ini langsung ke sini ya, dia ke atas sini, agak pojok sini lah, pin berapa nggak tahu. Pokoknya langsung ke sini. Kalau di sini nggak ada tegangan, fix ya, IC powernya nggak mendapat tegangan atau rusak ya. Nah cara ngecek nggak dapat tegangan atau tidak itu, setelah ini diukur 0 ya, nggak ada tegangan, langsung ke phase system ya. Gimana bang nyari phase systemnya? Nah gini, terpaksa kalau phase system ya, ini biar cara kasar aja lah. Kalau cara lembut lah mungkin kita masih cari-cari lah di sekitar, yang di luar shielding ya. Kalau yang di dalam sudah pasti di IC charger ya, cari IC chargernya, pasti ada induktor satu atau lebih. Pokoknya ada induktor, pasti ada induktor minimal satu dia ini. Nah induktor ini kakinya ini salah satunya pasti phasis ya, tapi ya sama aja kalau induktor ya, tinggal pokoknya phasis lah ini induktor ini. Soalnya satu LX ya untuk switching, terus yang satu langsung ke phase system dia. Ukur di phase system di mana aja. Kalau mau copot induktor ya silahkan copot, mana yang short, kalau ada short lah ya. Contohnya tadi ada short ya, tapi ini udah kembali sih, kita nggak sempet video. Ini udah nggak short ya, tadinya dia short hampir 0 ohm, hampir 0 ohm ya, tapi VBET-nya nggak short dia, aman. Cuma phase systemnya ini short ya tadi lah ya. Kalau nggak percaya ya udah sih, hampir 0 ohm. Jadi ya sudah pasti itu kapasitornya, ya nggak pasti sih, 90% itu kapasitornya bermasalah ya. Jadi ya fokus ke kapasitor. Kalau syukur-syukur ada MBR ya, MBR 1 ampere lah. Untuk injek tegangannya ya silahkan di induktor yang mana yang short, kalau yang dicopot ya. Kalau nggak dicopot untuk Vivo Y02 02S atau 02 ya, di sini ya, di sini phasis di kotak ini, kotak lebar ini phasis ya. Ini kapasitor 1 di sini phasis dia.
Kalau nggak ketemu, susah mencari phase system ya. Kalau nggak mau buka yang ini ya, bukanya backlight, pokoknya yang mudah aja, terserah buka yang mana. Untuk backlight, driver backlight itu ada induktornya ya, yang induktor itu pasti juga ada jalur phase systemnya salah satunya ya. Salah satu kakinya ada jalur phase systemnya, yang satu itu ke switching juga, yang satu ke phase system ya, sudah dipastikan itu ya, enggak, tapi nggak tahu sih, tapi rata-rata produsen yang kita temuin seperti itu. So injek di situ ya, 1 ampere aja, harusnya sudah ada keluar asap ya. 1 atau 2 ampere lah, 2 ampere kayaknya sudah bahaya ke PCB ya. Saran kita sih 1 ampere aja, dia udah panas kok, udah kelihatan kok. Kalau punya thermal cam malah lebih enak ya, dia terlihat. Oke, jadi itu untuk tipsnya ya, jangan bongkar IC ya. Pokoknya kalau short hampir 0 ohm itu jangan bongkar IC-nya ya, itu sangat jarang sekali kejadian. Kalau IC-nya sampai 0 ohm itu jarang banget ya. Kalau IC itu paling ya sekitar beberapa ohm lah, contohnya 10 ohm ke atas lah, 20 30 itu short biasanya di IC-nya ya, atau mungkin di komponen aktif kayak transistor gitu, atau dioda itu aktif atau pasif ya, nggak tahu lah, pokoknya sejenisnya itu yang semikonduktor ya. Jadi ya itu pengerjaannya, kita jalannya ini hampir 3 jam anjir. Ini udah dibuka, nggak tahu ini kalengnya nggak kaleng, shieldingnya nggak dikembaliin ya. Kalau sebisa mungkin jangan dia hilangin ya. Ini juga kenapa dihilangin kita juga nggak tahu maksudnya apa ini. Jadi ini percuma ya, ini thermal grease-nya ini percuma, panasnya nggak menyebar. Terus di sini dia dicongkelin ya, ini kan ada lubangnya sedikit, sebenarnya kan lubangnya mungkin segini ya awalnya. Nah dia tuh pakai tang yang servis sebelumnya ya, nggak tahu siapa juga. Bagi teman-teman jangan gitu lah ya, yang rapi ya, yang kalau ngerjain itu pakai tang dicongkelin, jadi itu kalengnya itu mekar gitu, jadi ngerusak tutupnya ya. Tutupnya ini dia ada bekasnya ya, bekas tajam di sini. Nah di sini ada bekas tajam, ini nggak kelihatan ya, pasti di kamera nggak kelihatan lah. Itu jadi yang rapi ya, apa susahnya loh, ini kan kelihatan bagus ya kalau rapi. Terus bersihin fluknya, ingat fluk itu bisa berbahaya ya, bisa berbahaya juga, soalnya kalau fluk itu numpuk kotoran, nanti kalau sampai masuk pas kepanasan itu bahaya ya, dia bisa short di dalam, malah repot, nanti mati HP-nya. Kalau bisa mungkin bersih ya dari fluk, entah itu fluk yang merek bagus, yang tanpa tanpa short atau embel-embel apapun, itu sebaiknya sebersih mungkin. Dan tolong satu lagi ya, bagi rekan-rekan teman-teman teknisi ya, kalau mendapati kapasitor short mati, tolonglah itu diganti ya, jangan cuma dicabut ya. Mungkin yang ada yang ngomong, alah bang itu nggak guna, cuma 1 kapasitor dicopot, buat apa itu, paling juga buat filter tegangan. Nah ya itu biasanya kebiasaan pemikiran yang menyepelekan hal sepele itu bisa gak bagus ya. Ya sebisa mungkin diganti lah, masa iya nggak punya pengganti? Nggak mungkin lah, kita nggak bakal percaya ya kalau teman-teman rusak kapasitor nggak mau diganti tuh, kita nggak mungkin percaya, soalnya pasti punya ya, ini kanibalan banyak anjir. Kalau kapasitor mati di jalur feedback, ya cari aja kapasitor yang di jalur feedback, itu udah pasti ratingnya, tegangannya sama ya, walaupun mungkin mikrofaradnya beda, kapasitansinya beda, tapi setidaknya tegangannya sama ya dia. Jadi tolonglah diganti, jangan cuma dicopot, apalagi dicongkel PCB-nya rusak. Wah udah gini sih, udah red flag sih, kalau kata kita mah udah red flag. Jangan biasain gitu ya, jangan biasain hal sepele itu dilupakan. Seperti ini tadi shielding, dia nggak tahu kemana, ini nggak tahu kemana, terus itu abang sendiri gerinda segitu banyak, kenapa? Nah ya gara-gara tadi mencari kapasitor tadi, ketemunya di sini anjir, malah nggak ke gerinda dia. Ini kita nanti tutup ya, kita nanti tutup pakai yang anti ini, yang kayak gini pokoknya, tahan panas, Captain Tape namanya. Kita tutup gitu, terus pokoknya nanti aja lah.
kita kasih tahu caranya. Ini kita rapikan dulu ya. Kita nggak bisa ngecek kamera, jadi ya mungkin kita nggak ngecek ya. Kita matikan aja ini blowernya. Tuh ini kok punya siapa ini anjir? Punya siapa ini? Oke, kita ini yang belakang ini dikasih pendingin, nggak usah lah ya, nggak ada pun rugi kan. Ya udahlah, dari sananya aja nggak ada, masa kita kasih. Ini juga menghemat budget juga ya kalau mau ya anjir, kalau nggak mau ya repot kita malah. Biarin aja, biar nggak dipakai panas-panas malah. Jahat kali bang. Oke, kita bersihin kameranya. Oke, kita pasang-pasangin dulu ya sebelum apa namanya, oke. Setelah ini kita pasang ini, maksudnya kita ini nah, ini tuh apa namanya, Captain tape lah kalau kata kita tuh. Oke, kira-kira seperti ini ya. Pastikan menutup dia. Nah, kalau sudah kayak gini nanti untuk lubang bautnya coblos gitu aja di udah masuk. Nah, kalau sudah kayak gini itu dikasih shielding kembali ya. Sebenarnya isolasi aja ini cukup ya, nggak apa-apa sih sebenarnya, tapi biar lebih proper kita kasih lah tempel panci lah, kita kasih tempel panci lah ya. Nah, biar lebih proper ya. Kok nggak lurus? Oke ya, udah lebih proper kan. Bisa mungkin ya, jangan pokoknya saran kita itu jangan menyepelekan hal sepele anjir. Bahaya anjir. Pemikiran seperti itu. Nah, hasilnya kan proper gitu loh maksud kita tuh. Dan kalau drat kayak gini ya, kasar kayak gini maksudnya, apalagi ininya plastik ya, biasakan tarik dulu ke belakang sampai bunyi tik gitu. Nah, dengar nggak? Pokoknya terasa lah mak tik gitu baru maju ya, biar dia dratnya nggak rusak. Duh, kita selalu biasakan kayak gitu ya, jadi aman. Walaupun dicopot beberapa kali pun nggak bakal slack ya, nggak bakal dull dia.
Sebenarnya nggak plastik aja, kita selalu di metal pun juga sama ya, kita pasti kembali dulu baru maju ya sampai pas. Kalau pas itu tandanya enteng ya dia. Nah ini enteng kan, nggak pakai tenaga ya, pakai sih tapi sedikit lah. Beda kalau yang nggak pas ya, kalau nggak pas itu harus pakai tenaga banyak. Ini kalau lensanya kotor dibersihin juga ya, sekalian bongkar ya kan. Nah ini kotor sekali dia. Kalau bisa pakai lensa cleaner ya, lens cleaner itu lebih bagus, jangan pakai tisu kayak gini. Jangan seperti kita ini, kurang proper sih kita, tapi ya sementara kita belum punya ya, jadi pakai tisu aja dulu. Sebenarnya ini nggak dianjurkan sih, ini soalnya seratnya masih kasar jadi bisa merusak ya sebenarnya lah ya. Kalau yang di kamera itu pelan aja ya, maksudnya bolehlah pakai tisu tapi pelan saja. As. Sempit tempatnya. Ini urusan kamera nggak bisa ngetes ya, gimana ngetesnya? Semoga aja normal lah. Oke, getarnya ada ya, udah getar rurut. Sinyal aman ya dia, melayani sepenuh hati. Apa ini kamera nggak bisa lihat ya, atau kita coba tebak aja lah. Salah. Oke, salah juga, berarti ini apa ini, nggak bisa nebak kalau ini, biasanya itu 3 itu anjir. Atau mungkin 07, 08, 09. Salah juga, nggak mungkin lah. Volume aman. Oke, seperti itu ya. Terima kasih masih menonton kegabutan kita. Itu sedikit tips dari kita ya. Ya walaupun mungkin memakan waktu tapi hasilnya kan bagus. Nggak asal-asalan lah. Jadi semaksimal mungkin. Terus masalah biaya ini berapa ya? 100. IC-nya ganti. IC power kita jasanya 100 ya untuk urusan IC, apalagi nyambung seperti sebenarnya
untuk sambungnya tadi kita gratisin aja sih, nggak perlu lah. Kita fokus utamanya itu jual jasa pemasangan IC sama sampai hidup ya. Kalau nggak hidup ya nggak biaya sih. Pemasangan IC sama tambah biaya IC ya. IC-nya kayaknya cuma 20.000 sih. 20-30 lah, kita nanti lihat di pasaran aja lah. Kita juga hasilnya dari copotan sih, original, bukan beli sih sebenarnya. Ya dan nanti mungkin biayanya sekitar 100 lah. Dipikir-pikir dulu sama usernya mau nggak. Transparan ya. Kalau untuk jual beli itu harus transparan. Jangan ada penipuan ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa kembali. Waduh, thumbnailnya nggak kebuat lah. Ya udahlah, nggak apa-apa. Lanjut aja. Sampai jumpa.